Halo Bray, jadi kali ini ada yang sedikit berbeda ya, tapi yang berbeda ini bukan setup gua masih ada di sini. Yang berbeda frame gua di bawah karena gua sekarang lagi ada di channelnya Bukalapak. Dimana gua diinvasi ya sama Bukalapak, enggak sih. Tapi kali ini gua memang pengen membahas sesuatu dan kali ini Bukalapak minta gua untuk membahas peripheralnya itu di channelnya Bukalapak. Dan di sebelah gua udah ada dua peripheral yang pingin gua bahas. Jadi seperti biasa ya bahasan gua tetap soal peripheral PC ataupun komponen PC gitu ya atau komponen laptop. Ya kurang lebih kayak begitu-begitulah. Ada dua streamer set yang pingin gua bahas, ada webcam dan juga ada mikrofon. Yang dimana mikrofon ini dari tadi sebenarnya gua pakai. Jadi kalian udah tahu kualitas suaranya kayak gimana ya. Gue pengen bahas ini karena biasanya Razer itu selalu terkenal dengan cap mahal di Indonesia gitu oleh para gamer. Kesannya kalau pakai Razer itu udah auto sultan. Padahal Razer juga ternyata punya peripheral untuk mendukung para streamer ataupun gamer dengan budget yang menurut gue masih sangat-sangat kompetitif, masih oke banget. Karena dengan dua peripheral ini itu kalian dapetin dengan harga mungkin sekitar 3 jutaan aja gitu. Jadi meskipun ini webcam gaming ya, budgetnya nggak 2 juta ke atas cuy. Dan mungkin kalian bisa dapetin lebih murah lagi karena sekarang juga Bukalapak itu lagi ada promo menarik banget untuk kategori gadget. Kalian bisa dapetin diskon hingga 90% saat ini. Maka dari itu kalian bisa manfaatin aja promo-promo yang ada karena nggak cuma sekedar diskon hingga 90% tapi juga ada beberapa cashback, habis itu ada promo-promo ongkir dan lain sebagainya. Jadi nanti sekalian kedua peripheral ini juga link pembeliannya akan gua taruh di kolom deskripsi, oke? Nah, yang pertama yang mau gua bahas ini mungkin webcamnya dulu ya, yaitu adalah Razer Kiyo X. Dimana salah satu keunggulannya ini selain resolusi Full HD, yaitu dia punya lensa wide angle. Nah, biasanya para streamer ini terkadang bermasalah sama view angle mereka, dimana mereka tuh biasanya naruh webcam itu ada posisinya tuh di atas layar seperti ini. Dan biasanya jarak monitor ke posisi muka kita itu kan pastinya nggak bakalan jauh ya. Jadi biasanya butuh lensa yang secara view angle itu lebih wide gitu. Jadi bisa lebih luas terlihatnya. Ini juga gue sekarang udah ngeposisiin webcamnya dan gue udah record dari tadi. Jadi kalian bisa ngelihat sendiri juga kualitas webcamnya ini seperti apa. Dia punya kualitas yang menurut gua itu dia secara saturasi warna lumayan tinggi saturasi warnanya dan ini tuh nggak patah-patah ya. Kalau misalkan gue gini, jadi shutter speednya juga oke meskipun ini resolusi mentoknya adalah Full HD 30 fps bukan 60 fps. Untuk 60 fps bisa kalian dapetin semisal kalian menggunakan resolusi 720p. Cuma untuk resolusi 720p nya menurut gua itu dia punya saturasi warna yang agak sedikit lebih rendah daripada resolusi Full HD nya. Tapi secara kualitas fps shutter speed itu nggak ngebikin videonya dia patah-patah. Dan itu kalian bisa banget gunain semisal kalian mau streaming game 60 fps nya. Karena kalau kalian streaming main game itu kan pastinya facecam kalian nggak dibesarin juga ya, tapi ukuran itu agak kecil jadi seharusnya nggak kelihatan. Cuma semisal kalian mau lagi free talk gitu untuk streamingnya, lagi nggak main game cuma sekedar ngobrol-ngobrol kayak gini aja, itu sebenarnya secara kualitas bakalan jadi kelihatan bagus banget sih. Bagus di sini tentu dari segi harganya ya, karena biasanya webcam dengan kualitas seperti ini itu kalian bisa dapetin di atas 2 juta rupiah biasanya, tapi ini masih sekitar 1,5 jutaan kalian udah bisa dapetin webcam yang kurang lebih seperti ini. Paling menurut gue yang agak sedikit meresahkan adalah ukuran webcam ini lumayan besar, dimana ukurannya ini benar-benar setara dengan lensa mirrorless ya. Mungkin karena faktor dari wide angle kamera lensanya atau gimana, gue juga kurang ngerti soal kamera sejujurnya kenapa ukurannya bisa sebesar itu. Tapi mungkin salah satu faktornya itu adalah ya wide angle-nya ini, dan juga ada built-in mikrofonnya nggak terlalu bagus sih, yang namanya juga mikrofon bawaan dari kamera. Di satu sisi yang gue senengin lagi adalah soal adjustingnya, dimana webcam ini tuh bener-bener enak banget buat di adjust kemana-mana cuy menurut gua. Seperti kalian lihat ini gua cantolin di atas laptop yang dimana laptopnya itu punya layar dengan bezel tipis. Gua masih bisa cantolin dan dia ini bener-bener nyangkut cuy kayak begini. Ini bener-bener nggak jatuh. Gue masih bisa bahkan ini goyang-goyangin lagi untuk atur lagi ketinggiannya atau turunnya itu gimana gitu ya. Jadi biar pas gitu. Dan ini kalau misalkan dilepas kalian juga masih bisa
cantolin si webcamnya ke tripod karena di bagian bawahnya itu ada lubang untuk mounting dari tripod kalian ya. Tripod apapun sebenarnya bisa sih karena rata-rata sama ya untuk mounting ke kameranya gitu. Jadi masih sama dan ini masih bisa dilipat lagi. Jadi kalau misalkan gue beginiin, ini masih bisa begini lagi cuy. Dan ini masih bisa dilipat lagi kayak gini. Dan masih bisa dilipat lagi kayak gini. Jadi ini bener-bener fleksibel banget sih. Nah, ini terus tinggal buka gini. Kalau misalkan monitor kalian bezelnya kecil, kalian bisa lakuin cara kayak gue tadi, dicantolin begini tipis. Habis itu kalian tinggal kencengin di bagian belakangnya dan dia balik lagi jadi seperti ini. Dan nggak akan jatuh. Itu pun bahkan ini monitornya lebih tipis ya daripada monitor PC gitu ya, monitor PC desktop. Jadi itu menurut gue yang menarik dari si IOX selain harganya ya. Oke. Selanjutnya adalah yang mau gue bahas itu adalah si Razer Seiren V2X. Ini adalah mikrofon semi pro yang secara fitur cukup sederhana sebenarnya. Gak memerlukan mixer khusus karena udah menggunakan built-in driver dengan USB port. Jadi udah plug and play, kabelnya juga panjang. Semisal kalian mau tambahin stand lagi, itu jadinya nggak begitu mengganggu. Mikrofon sejenis ini juga lebih direkomendasikan untuk jarak dekat, seperti mic kondensor pada umumnya lah. Jadi gue juga makainya dengan jarak seperti ini ya. Semisal gue jauhin, misal gue ngomongnya segini, sebenarnya itu suaranya jadi agak-agak kurang jelas. Dan itu juga sebenarnya jadi kelebihannya karena jadinya noise tuh nggak gampang masuk semisal kita menggunakan gain yang nggak terlalu besar. Karena kalau kalian perhatiin di atasnya ini bukan di atas ini tapi ini di depan itu cuma ada 2 tombol aja. Sebenarnya tombolnya satu ya. Satu lagi itu putar-putaran untuk naikin gainnya gitu. Nah, gainnya ini semisal kita besarin, kita mentokin, sebenarnya nangkep noise-nya juga nggak gitu parah karena memang harus benar-benar agak dekat untuk menggunakan mikrofon ini. Jadi benar-benar kurang direkomendasikan apabila kalian nyari mikrofon yang fungsinya itu kayak boom yang agak jauh dia masih bisa nangkep suara dengan baik. Tapi kalau ini dia benar-benar kayak mikrofon podcast gitu sih. Dan yang gue senengin dari mikrofon ini juga karena dia sama-sama fleksibel seperti webcam tadi. Kalian bisa adjust ini kemana-mana gitu ya. Cuma sayangnya memang kurang angle-nya masih agak kurang buat dideketin ke mulut gitu. Sini motor lewat, gue nggak tahu nih kedengeran apa enggak, tapi nggak apa-apa ya. Buat ngetes aja gitu. Ini juga salah satu yang gue senengin sih, meskipun ya memang angle-nya agak kurang nunduk menurut gua ya. Cuma nggak apa-apa, semisal kalian mau pakai stand lagi juga sebenarnya itu masih bisa karena ini bisa dicopot dan bisa pakai stand sendiri. Kabelnya juga panjang, jadi nggak ngerepotin semisal kalian tambahin stand lagi. Cuma menurut gua ditaruh di atas meja kayak begini juga udah asik gitu ya buat streaming dan nggak terlalu mengganggu di frame kamera gitu. Semisal pakai stand kan kadang ya suka agak ganggu aja lah gitu, ada besi-besi terbang yang kelihatan di frame. Menurut gua kayak begini gue sih ngerasanya lebih enak ya. Nah, kurang lebih segitu sih pembahasan 2 peripheral dari Razer ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Menarik nggak sih? Dengan budget 3 juta rupiah kita udah bisa dapetin mikrofon yang kualitasnya oke, webcam gaming yang kualitasnya juga oke. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Oke. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Bukalapak. Kalian bisa download melalui App Store dan juga Google Play Store. Linknya ada di kolom deskripsi. Segitu aja pembahasan gue untuk video gue di channelnya Bukalapak ini. Jadi terima kasih Bukalapak sudah mengundang gue. Sampai jumpa di lain kesempatan. Buka aja Bukalapak.